Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ketaatan kita hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketaatan kita itu bisa memberkatin keluarga kita. Orang banyak akan mengalami Tuhan melalui hidup kita. Bahkan karena kita hidup takut dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, banyak orang akan diselamatkan melalui kehidupan kita. Artinya hidupmu itu punya makna dan tujuan ilahi yang powerful dan dahsyat. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupanmu hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini tidak pernah sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apapun itu namanya, tidak pernah sia-sia. Selalu akan mendatangkan kebaikan buat diri kita sendiri dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ketika Yusuf hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jaga kekudusan, dia tidak tergiur dengan istrinya Potifar, dia nggak kepahitan, dia nggak sakit hati, dia tetap mencari Tuhan, akhirnya dipromosi Tuhan. Dan ujungnya bisa memberkatin seluruh keluarganya. Karena ketaatan satu orang bisa merubah nasib satu keluarga. Karena ketaatan kita bisa merubah sebuah negara, bisa berubah. Gara-gara ketaatan seseorang, sebuah bangsa itu berubah. Siapa itu? Yunus. Gara-gara Yunus taat. Awalnya sih nggak taat, tetapi karena dia ngikutin dan bertobat sungguh-sungguh cari Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Akhirnya Niniwe dilepaskan. Gara-gara satu orang yang hidupnya memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, akhirnya tidak hanya satu negeri, banyak orang diselamatkan dari kelaparan. Powerful nggak ini? Ketaatan kita hari ini akan mempengaruhi masa depan banyak orang. Ketaatan kita hari ini akan memberkatin banyak orang di masa-masa yang akan datang. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-47 mulai ayat yang ke-5. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Gara-gara Yusuf, keluarganya ditempatkan di tempat terbaik di Mesir. Padahal bangsa ini sedang mengalami kekeringan, kelaparan yang mengerikan. Tetapi karena ketaatan Yusuf, keluarganya diproteksi dan dijagain Tuhan. Bisa saja karena ketaatanmu, satu keluargamu akan bertobat loh. Bisa saja karena ketaatmu dan hidupmu takut akan Tuhan, suamimu yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya nyakiti dan bencekno itu bisa dilawat Tuhan. Bahkan suatu hari bisa dipakai Tuhan. Karena ketaatanmu dan hidupmu yang takut akan Tuhan. Bisa saja anak-anakmu dan istrimu dan seluruh keluarga besarmu dilawat Tuhan dan bertobat. Bahkan bisa hidup melayani Tuhan seumur hidupnya. Ketaatan kita akan memberkati banyak orang. Ketaatan Yusuf akhirnya memberkati seluruh keluarganya. Bahkan dapat tempat yang terbaik di Mesir. Sekarang perhatikan di ayat yang ke-11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Di tempat terbaik di negeri itu, di tanah Rameses. Seperti yang diperintahkan Firaun. Karena ketaatan Yusuf, ayahnya dan saudara-saudaranya mendapat tempat yang terbaik di tanah Mesir. Karena ketaatan kita bisa keluarga kita diberkatin Tuhan. Karena ketaatan kita keluarga kita ngalami Tuhan. Karena ketaatan kita banyak orang akan diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Jadi hari ini yang kita bayar mahal ini, pikul salib sangkal daging ini, pikul salib sangkal diri mati daging ini, tidak pernah sia-sia. Suatu hari akan menghasilkan buah, kita mengalami berkat dan orang di sekitar hidup kita juga akan diberkati. Tidak pernah ada yang sia-sia yang kita lakukan di hadapan Tuhan.
Ujungnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau kita ngalami hari ini duka cita, persoalan, himpitan, tekanan, dan suatu hari kita berjumpa Tuhan, kita akan lupa dengan penderitaan yang kita pernah alami. Karena kita akan menerima mahkota kemuliaan kekal, dan kita akan tercengang betapa dahsyat dan baiknya Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan upah kepada orang yang setia. Hari ini, Bapak Ibu, jangan pernah jemu-jemu engkau berbuat baik. Ketika engkau tetap melakukan yang terbaik sekalipun di suatu situasi yang tidak baik, ujungnya akan tetap mendatangkan upah. Ketaatan kita, kesetiaan kita, hidup takut akan Tuhan, kekudusan yang kita kerjakan setiap hari, respek dan hormat dengan Tuhan, tetap ujungnya akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan secara ajaib dan dahsyat. Hari ini kita mau belajar nih, sungguh-sungguh memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Pak, aku ini udah difitnah, dituduh, dicaci maki dan diperlakukan buruk. Tetap setia, lakukan bagianmu dan hidup tetap takut akan Tuhan. Apa yang kamu lakukan dengan setia suatu hari akan menghasilkan buahnya. Tidak engkau saja yang menikmatin berkat itu, tapi banyak orang yang diberkatin. Karena kesetiaan dan hidup takut akan Tuhan, itu akan membuat banyak orang dilawat Tuhan. Bapak Ibu, jadi setiap hidupmu itu punya makna dan tujuan ilahi yang gede sekali. Ada tujuan Allah yang besar yang sudah direncanakan untuk masa depanmu. Menjadi berkat bagi banyak orang tentunya. Dan membuat orang lain diberkati secara luar biasa. Amin. Kita lihat di ayat yang ke-12. Dan Yusuf memelihara ayahnya. Karena Yusuf, ketaatannya Yusuf dipromosi Tuhan. Sekali mengalami proses yang tidak enak. Dijual, dimasukin sumur, difitnah, dipenjara. Dan akhirnya dia dipromosi. Akhirnya mendatangkan berkat bagi keluarganya, memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka loh. Karena ketaatan kita kan mereka dipelihara Tuhan. Banyak. Karena ketaatannya Yusuf, keluarganya dipelihara Tuhan. Karena ketaatan kita banyak orang akan diberkatin melalui berkat yang mengalir melalui hidup kita. Artinya Tuhan akan pakai kita menjadi saluran berkat. Kalau kita taat, berkat itu akan semakin mengalir karena berkat yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita punya maksud dan tujuan tentunya untuk memelihara orang-orang di sekitaran hidup kita. Kita harus menjadi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kita menjadi orang yang hidupnya ngerti kehendak Tuhan. Semakin kita bisa dipercaya hartanya Tuhan, semakin Tuhan pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan dipulihkan. Kita akan lihat di ayat yang ke-13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi rumah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Karena kelaparan yang hebat. Yang kemarin kita pelajarin. Karena ada pernyataan dari mimpinya Firaun. Bahkan akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Dipakailah Yusuf untuk menerjemahkan mimpi itu. Dan dipakailah Yusuf untuk mengatur strategi supaya ketika kelaparan datang, bangsa Mesir nggak ngalami kelaparan. Dan ternyata kejadian itu terjadi. Sampai tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan ini. Tapi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, bisa memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, bisa mengelola hartanya Tuhan, dipelihara Tuhan. Hikmatmu akan membuat engkau mengerti bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana engkau bekerja dengan baik. Bagaimana engkau melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau kita nih bisa mengerti dan mengelola dengan baik apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan semakin tambahkan. Dan Tuhan tambahkan hikmat sama Yusuf. Di ayat yang 14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Semua segala uang dikumpulkan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Gara-gara Yusuf, Firaun jadi kaya loh. Uang yang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan dikumpulin gara-gara orang meski kelaparan dan harus membeli gandum yang harus dibelinya dari Yusuf. Kan powerful ini. Bapak Ibu, kalau kita ini ingin diberkatin Tuhan, minta hikmat Tuhan.
bisa memanfaatkan situasi keadaan, bisa melihatnya dengan baik. Ada momentum baik, engkau memiliki hikmat. Akhirnya muncul bisnis, bisa dagang dan lain sebagainya. Yusuf ini kan dagang, ini akhirnya jadi kaya. Kalau engkau ingin kaya, jangan harapin uang persembahan bagi hamba Tuhan. Dagang. Bagi jemaat, kau belajar dagang. Seperti Yusuf ini loh. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Kan dagang. Tidak heran Yusuf jadi kaya dan Firaun jadi kaya juga. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, sampai bisa nyedot duit loh. Yusuf ini bisa nyedot duitnya orang Mesir dan orang Kanaan loh. Karena apa? Hikmat, pengertian, pengetahuan. Bukan hidup minta belas kasihan. Bukan hidup mengandalkan persembahan. Pakai hikmat, pengertian, pengetahuan. Itu yang membuat engkau semakin diberkati. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf dan berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Sampai mereka kehabisan duit karena duitnya dikumpulin oleh Yusuf. Ini powerful. Bagaimana Yusuf ngerti sampai kayak begini kalau nggak ada hikmat Tuhan. Dia diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bisa ngatur kayak begini. Membuat dia kaya dan Raja Firaun menjadi sangat kaya sekali. Karena uangnya habis. Nyedot duit benar-benar nih. Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu." Punya deal bisnis ini. Hikmatnya luar biasa ini. "Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Oh, duitmu habis. Kamu nggak ada, kan kamu masih ada ternak. Jual ke aku, tak tukar makanan. Kan powerful, ini loh hikmat, ini loh pengertian tuh kayak begini. Makanya kita harus bisa ngerti. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh, jadi orang Kristen yang plonga-plongo, yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak tahu meski berbuat apa, tapi kerjaannya hanya minta belas kasihan, minta didoain terus. Loh, kamu bertahun-tahun minta didoain pendeta, minta ditumpang tanganin pendeta, kamu nggak bisa berdoa sendiri atau bagaimana? Bukti kamu nggak ngerti kebenaran kalau minta didoain terus. Memang pendeta itu jasa titipan doa. Memang doanya pendeta lebih manjur daripada doamu, bukankah Elia juga manusia biasa ketika berdoa akhirnya terjadi mujizat dan hal ajaib. Kita semua bisa berdoa langsung ke hadapan Tuhan tanpa pengantara kok. Kita bisa langsung berdoa sama Tuhan. Tidak dibutuhkan pengantara. Apalagi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang kesayangannya Tuhan. Bisa langsung ngobrol cerita banyak hal tentang hidupmu sama Tuhan. Saya nggak keberatan ketika Bapak Ibu telepon saya, DM saya, send messenger untuk didoain, pasti saya doain. Bapak Ibu minta dikonselingin, pasti saya konselingin, pasti saya jawab, nggak mungkin nggak saya jawab. Tetapi Bapak Ibu juga harus bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Harus semakin hari semakin pinter berdoa, pinter mengelola bisnis dan usaha, pinter dagang, pinter menghasilkan duit. Karena semakin orang dekat dengan Tuhan, bukan semakin bodoh, semakin memiliki hikmat. Bagaimana mungkin ini Yusuf bisa punya ide brilian seperti ini? Sampai uangnya orang Mesir habis loh. Kan powerful itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau engkau memiliki hikmat tuh. Saya perhatikan ada orang-orang tertentu yang memiliki hikmat, kecerdasan di atas rata-rata. Dia bisa ngelola bisnis dengan baik. Tidak heran dia diberkatin luar biasa. Tapi ada orang-orang yang bodoh, tidak bisa ngapa-ngapain ya, kerja asal ala kadarnya aja. Ya, just enough. Tapi harusnya kita di atas rata-rata jadi orang Kristen, jadi orang percaya ini. Bukannya sekedar kerja dan pakai otot tanpa memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Wong Tuhan berjanji Tuhan akan memberkatin kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pada kenyataannya banyak orang Kristen tidak diberkatin, bahkan terlilit hutang sampai hidup dalam kutuk kemelaratan dan kemiskinan. Belajar, sadar diri, bertobat, minta hikmat, pengertian, pengetahuan. Tuhan akan singkapkan banyak hal. Tuhan akan koneksi Bapak Ibu dengan orang-orang secara ilahi yang membuka berkat, pekerjaan atau apapun lah namanya. Belajar, jangan jadi orang bodoh. Belajar, kembangkan skillmu, keahlianmu, pelajarin banyak ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Bangun koneksi hubungan dengan baik.
Tapi kalau engkau hanya plonga-plongo, sudah terlilit utang, kerjaannya berdoa di menara doa, nggak ngelakuin apa-apa, besok ke gereja lagi. Loh, kamu nggak ngelakuin apa-apa, kamu mengharapkan apa? Uang turun sekarung dari langit, Tuhan tidak akan pernah lakukan seperti itu. Kamu berdoa berjam-jam di menara doa, minta utangmu dilunasin. Terus kamu pulang mengharap ada emas 2 kilo di tempat tidurmu, tidak akan pernah terjadi itu. Cara Tuhan memberkati nggak seperti itu. Tuhan memberkati lewat apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan mulai berkati. Makanya dilarang kelas males. Orang yang males lebih baik nggak usah makan. Orang yang nggak kerja nggak usah makan. Kita mau jadi orang-orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bisa bekerja dengan baik, bisa menghasilkan uang dari bisnis, memiliki karakter ilahi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya takut akan Tuhan. Karena tindakan Yusuf ini akhirnya bisa memberkatin keluarganya, membuat Firaun menjadi kaya raya. Ayat yang ke-16, jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Powerful nggak ini? Duitnya dikumpulin seluruh Mesir, ternaknya dikumpulin semuanya. Aduh, ini orang jadi memiliki hikmat, pengertian luar biasa, akhirnya menjadi orang yang sangat kaya sekali. Ayat 18, setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua. Tahun pertama duitnya habis, ternaknya habis. Pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Bapak Ibu, karena kemelaratan, karena kemiskinan, akhirnya dia menyerahkan dirinya jadi budak loh. Kemelaratan dan kemiskinan itu membuat orang diperbudak. Makanya kita harus menjadi orang yang diberkatin Tuhan dan bisa dipercaya mengelola hartanya Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa mengelola hartanya Tuhan, udah begitu tidak mau bertobat, nggak mau sadar diri. Hari ini kita mau benar-benar memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Karena mereka uangnya habis, hartanya habis, ternaknya habis, tinggal badannya. Akhirnya apa? Ya harus bekerja. Mati-matian dengan badannya, akhirnya jadi budak. Ayat yang ke-19, mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami. Kan jadi budak kan? Sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Jadi budak beneran kan akhirnya. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir itu untuk Firaun. Sebab orang Mesir ini masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dikuasai oleh Firaun. Bapak Ibu, kalau engkau ingin terbebas dari masa kekeringan dan masa kelaparan seperti khotbah yang kemarin, cari khotbahnya, dengerin. Engkau harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bisa ngatur keuanganmu dengan baik. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidupmu. Kejadian yang dialami oleh orang Mesir dan orang Kanaan ini terjadi dalam hidupmu. Ketika mereka kelaparan, uangnya habis, hartanya habis, akhirnya menjadi budak. Orang-orang yang masih hidup di bawah kutuk seringkali jadi budak. Sehingga mereka harus berpeluh mati-matian. Harusnya kita menjadi anak Tuhan, anak yang Tuhan yang diberkatin Tuhan loh. Ketika engkau semakin bisa dipercaya mengelola hartanya Tuhan, Tuhan akan semakin percayakan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Amin. Ayat 21 tentang rakyat itu diperhambanyalah mereka di daerah Mesir dari ujung satu sampai ujung yang lain. Jadi budak semuanya. Karena habis hartanya. Tanahnya habis. Uangnya habis. Ternaknya habis. Dibeli jadi budak. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Para imam dipelihara Tuhan, tidak usah khawatir. Kalau engkau benar-benar jadi hamba Tuhan, engkau dipelihara Tuhan. Nggak usah ngemis, nggak usah minta-minta,
Nggak usah minta belas kasihan. Tuhan pelihara hidupmu. Ada jaminan atas hidupmu. Ayat 23. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur benih di tanah itu. Mereka ketika dapat makanan dihabisin semuanya. Tidak ada benih yang ditabur. Tidak heran mereka jadi melarat loh. Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan berkat sama hidupmu, ada benih yang harus ditabur. Benih itulah yang akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Jangan dimakan semuanya. Ini orang kan udah kelaparan, dapat kelaparan, makan semuanya. Nggak pernah ada yang ditabur. Akhirnya ya melarat, habis. Kalau dimakan ya habis. Tapi ketika diberi benih, dia mulai nabur benih, apa yang terjadi? Benih itu kan akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Berkatalah kepada Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku akan membeli kamu dari tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun dan 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk di ladangmu. Nggak dimakan semua, tapi ada 4 bagian lagi itu untuk benih ladangmu dan menjadi makananmu. Dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Ketika diberkatin, ada bagian yang harus ditabur lagi. Dan itu yang akan dilipat gandakan Tuhan. Kalau dimakan semuanya habis, akhirnya melarat, kekurangan. Apapun yang Bapak Ibu terima jadi berkat, maka yang engkau harus tahu bagaimana mengelola harta Tuhan dengan baik. Kita lihat lagi di ayat yang ke-25. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Jadi budak, ingin jadi budak malah. Ayat yang ke-26. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Yakni bahwa 1/5 dari hasil menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Hikmatnya luar biasa, bisa mengelola harta dengan baik, bisa memelihara keluarganya dan mendatangkan kekayaan yang luar biasa. Yusuf itu kita harus pelajarin, kita contoh. Orang yang pintar ngelola uang dengan baik, ngelola harta dengan baik. Bapak Ibu, kalau engkau bisa ngelola hartamu dengan baik, engkau tidak akan melarat, kekurangan, tidak akan bangkrut. Makanya jangan foya-foya ikutin hawa nafsu. Kelola keuangan itu dengan baik. Di masa kekeringan, Tuhan akan tetap pelihara hidupmu. Tuhan akan jagain hidupmu. Tuhan akan jagain keluargamu. Kalau engkau setia melakukan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan dalam hidupmu, engkau akan menikmatin kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya berdoa ada orang-orang pintar seperti Yusuf. Hari ini lahir di tengah-tengah kita, bisa dipercaya harta Tuhan, bisa mendatangkan berkat. Engkau bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil di bidangmu. Engkau bekerja di bidang apapun, Tuhan akan berkati. Engkau Tuhan bikin sukses. Engkau akan dibikin sukses oleh Tuhan, supaya engkau bisa memberkatin banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman yang nempel dalam hati kami. Kami percaya mulai hari ini ada orang-orang yang mempunyai hikmat pengertian seperti Yusuf di tengah-tengah kami. Bahkan kami pun memiliki hikmat pengertian seperti Yusuf. Bisa dipercaya ngelola harta Tuhan dengan baik, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami materaikan dengan darah anak domba lah firman. Berkati setiap orang rajin mendengar firman-Mu. Berkati mereka semua tanpa terkecuali. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen, and God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan.
dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian kami berikan, yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandiro nomo topo kura laba tepe nemete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikire bete kiene mende beki nomo ko sande konomo. Ine mende rebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende beki. Terus semekonara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan,
Pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare kono mo. Ine mendere bete pepe kene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umat. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan.
Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya kan. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain gak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya gak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan,
karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.